Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kuliah kita hari ini transmisi dan distribusi sistem tenaga listrik ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai konfigurasi jaringan distribusi. Oke. Nah, ada apa saja konfigurasi jaringan distribusi teman-teman ya? Yang pertama kita akan bahas, yang pertama itu ada jaringan distribusi radial. Seperti apa jaringan distribusi radial? Teman-teman bisa lihat gambarnya di sini ya. Jadi konfigurasi jaringan distribusi ini dikatakan radial dan sederhana. Karena apa? Karena bentuknya yang ditarik secara radial dari sumber dengan ujung yang bercabang sebagai titik beban yang disalurkan. Jadi jenis konfigurasi ini cocok untuk daerah dengan kerapatan konsumen yang relatif kecil ya. Gitu. Jadi dia cocok mana nih? Nah, oke, industri menengah gitu ya. Ini konfigurasi jaringan distribusi radial. Nah, ini ya dia ya. Ini dari busnya, kemudian ke bebannya dia. Jadi kelebihan dari konfigurasi jaringan distribusi radial ini, dia jaringannya dia sederhana. Biayanya investasi murah. Namun untuk kekurangan jaringan distribusi radial ini, dia kontinuitas penyaluran listriknya dia kurang terjamin. Kenapa? Karena dia tidak ada backup nih. Dia dari beban, backupnya dari sini. Backupnya kurang gitu ya. Jadi selain itu kualitas daya yang disalurkan juga kurang baik karena yang tadi backupnya kurang, sehingga akibat rugi tegangan dan daya yang relatif besar gitu ya. Oke, nah jadi keunggulannya, nah ini ya keunggulan jaringan distribusi radial sederhana, investasi awalnya dia murah, pemeliharaannya juga dia lebih mudah. Namun untuk kelemahannya dia juga ada beberapa poin nih teman-teman. Jadi yang tadi ya tingkat kontinuitasnya pelayanan rendah, terputus pelayanan penyalurannya listrik karena backup nya kurang terjamin backup dayanya. Kemudian membutuhkan waktu lama untuk recovery listriknya gitu. Kemudian konfigurasi jaringan yang kedua, nah ada jaringan distribusi radial ganda atau seperti apa itu, grid ya. Jadi konfigurasi jaringan radial ganda atau jala-jala ini dia lebih rumit kalau teman-teman bahas dengan konfigurasi jaringan loop atau jaringan ring. Nanti setelah ini ada ring ya. Jadi konfigurasi ini memiliki beberapa backup yang menjamin kontinuitas penyaluran energi listrik ke pelanggan. Gitu. Konfigurasi jaringan distribusi ini cocok untuk tipe pelanggan padat dengan beban tinggi atau untuk pelanggan-pelanggan khusus seperti apa? Industri. Nah, industri kimia, industri baja, peleburan baja, semen dan lain-lainnya. Jadi dia pelanggannya industri. Gitu. Nah, kelebihannya apa? Kelebihan konfigurasi jaringan grid ini dia kontinuitas penyalurannya terjamin dengan drop tegangan dan daya yang relatif kecil. Jadi dia drop voltage-nya dia lebih kecil ya. Sedangkan kekurangan dari konfigurasi jaringan ini ya ada kualitas, berarti dia membutuhkan biaya investasi yang cukup besar, sangat besar ya gitu untuk jaringan distribusi ini. Nah, ini keunggulannya dari jaringan distribusi radial ganda. Dia mempunyai 2 suplai listrik ya. Gitu. Nah, kemudian karena dia ada 2 suplai listrik, kontinuitas daya listriknya meningkat gitu ya teman-teman. Nah, kemudian jika ada gangguan dia tidak perlu menunggu waktu lama untuk recovery daya listriknya. Namun tadi ya kelemahannya biaya investasinya dia mahal ya teman-teman. Untuk biaya investasinya sangat besar. Nah,
Kemudian ada jaringan distribusi bentuk ring atau bentuk loop ya. Biasanya namanya konfigurasi jaringan distribusi loop. Jadi konfigurasi jaringan distribusi ini dikatakan loop atau ring karena arah penyaluran energi listriknya yang berbentuk seperti lingkaran. Nah, ini ya. Dengan kata lain, konfigurasi dengan sumber dua arah. Kemudian menuju ke satu titik beban gitu. Jadi kalau teman-teman lihat konfigurasi ini yang cocok penggunanya atau bebannya seperti apa nih. Jadi konfigurasi jaringan ini cocok untuk daerah yang padat nih teman-teman, karena kan dia arah penyaluran listriknya berbentuk seperti lingkaran. Jadi ada sumber dua arah gitu ya. Jadi untuk daerah yang padat dan memerlukan keandalan yang tinggi gitu ya. Jadi konfigurasi ini diperuntukkan untuk yang keandalan yang tinggi, beban yang daerah yang padat gitu ya. Jadi kelebihan dari konfigurasi ini apa? Nah, ini untuk industri ya, industri yang membutuhkan tingkat pelayanan tinggi. Ya, kelebihannya dari konfigurasi jaringan distribusi ring ini atau loop ini, kalau teman-teman lihat ini ya, dia ada dari dua sumber arah. Jadi dia menjamin kontinuitas penyaluran energi listrik. Kontinuitasnya ya lebih terjamin, sebab ketika salah satu aliran mengalami gangguan, maka aliran lain bisa membackup gitu ya. Nah, selain itu juga drop voltage-nya dan daya relatif kecil sehingga faktor dayanya bagus, jadi dia menjamin kualitas daya yang baik gitu. Sedangkan kekurangannya apa? Ya, sama seperti yang tadi ya, konfigurasi jaringan ini, jaringan distribusi loop ini dia membutuhkan biaya investasi yang relatif besar gitu ya. Nah, ini keunggulannya, perawatannya sederhana. Ya, ini ya yang sudah dibahas tadi, kontinuitas dayanya tinggi karena dia punya dua sumber arah. Kualitas tegangan baik. Kemudian kualitas tegangan baik, dia faktor dayanya baik. Jadi dia memiliki keandalan yang tinggi gitu ya. Kemudian dapat dibuat lebih dari satu penyaluran, jadi dia bisa lebih dari satu penyaluran sumber gitu ya teman-teman. Oke, nah untuk kelemahannya apa aja jaringan distribusi ring ya? Tadi jelas dia investasinya relatif besar ya teman-teman, jadi biayanya mahal dibanding dengan jaringan radial. Jadi dia karena apa? Karena dia banyak menggunakan peralatan proteksi. Jadi ya itu yang membuat dia biaya investasinya lebih mahal karena dia menggunakan banyak peralatan proteksi. Kemudian ada yang namanya konfigurasi jaringan distribusi spindle. Nah, ini spindle ini seperti apa nih teman-teman? Jadi konfigurasi jaringan ini merupakan konfigurasi dari saluran kabel tanah tegangan menengah SKTM. Dalam keadaan normal, konfigurasi jaringan ini bekerja secara radial. Namun, ketika ada salah satu saluran yang mengalami gangguan, maka di backup oleh saluran cadangan. Itu nih, saluran cadangan atau express feeder. Jadi konfigurasi jaringan spindle ini cocok untuk pelanggan yang membutuhkan pasokan energi listrik besar seperti di perkotaan ya. Di perkotaan gitu. Nah, ini keunggulan jaringan distribusi spindle. Jadi dia menyatukan 3 atau lebih penyaluran daya. Nah, dia kontinuitas untuk dayanya itu tinggi ya teman-teman, karena dia ada saluran cadangan tadi. Oke, nah kita masuk ke distribusi sekunder teman-teman. Jadi ada distribusi primer, distribusi sekunder. Nah, hari ini kita distribusi sekunder. Apa itu distribusi sekunder? Jadi dia itu terdiri dari 2 jenis, saluran udara tegangan rendah SUTR dan saluran kabel tegangan rendah atau SKTR. Jadi tegangan yang berada pada saluran ini diturunkan dari distribusi primer melalui trafo distribusi gitu ya.
pada 380 untuk 3 fasa, 2 fasa, 1 fasa, 220 volt. Oke. Nah, terus ini apa aja sih pelanggan PLN tuh? Jadi dia ada beberapa golongan pelanggan PLN. Ini ya, nanti kita jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, ini yang pertama itu ada beban atau golongan PLN rumah tangga. Nah, jadi ada banyak ya pelanggan PLN tadi yang kita udah singgung di beberapa jaring konfigurasi tadi ya, ada industri menengah, industri rumah tangga. Nah, itu apa aja? Industri kecil. Nah, industri kecil juga ada yang namanya beban tegangan rendah. Nah, ini yang namanya rumah tangga. Jadi dia ada rumah tempat tinggal, rumah kontrakan, rumah susun, asrama, dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada beban pelanggan yang kedua, itu dari beban bisnis. Contohnya nih, kalau teman-teman lihat ada gambarnya mall gitu ya, atau bisnis, ruko, perhotelan, ya usaha perbankan, perdagangan, ya yang menengah lah menggunakan bebannya, ya PT gitu ya, atau kantor firma CV ya, bisa juga jadi praktek dokter dan lain sebagainya gitu. Nah, ini untuk beban pelanggan PLN yang kedua. Nah, kemudian ini juga ada sosial ini teman-teman bisa lihat gambarnya, dinas sosial gitu ya, atau masjid, rumah ibadah, rumah sakit, panti sosial, pusat rehabilitasi, sekolah. Nah, itu masuk ke beban atau pelanggan PLN yang ketiga, sosial. Pemerintah, kantor partai politik, museum, kantor LSM, dan lain sebagainya gitu. Ada beberapa lagi ya, banyak kalau mau disebutkan. Nah, ini contoh salah duanya dan beberapanya gitu. Kemudian yang keempat, nah ini beban industri atau pelanggan PLN industri gitu. Bahkan industri ini dia punya sendiri ya, gardu sendiri, karena dia membutuhkan yang besar tegangannya. Jadi dia namanya beban pelanggan industri tersendiri. Jadi tenaga listriknya ini untuk kegiatan industri pengolahan selain untuk keperluan kegiatan rumah tangga, sosial, bisnis, dan pabrik. Jadi jenis kegiatan tersebut dia masuk di dalam International Standard Industrial Classification of All Economic Activities gitu, yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia atau dengan nama KLUI, klasifikasi lapangan usaha industri itu ya. Nah, jadi ini sumbernya dari buku Akadir tahun 2000. Jadi golongan pelanggan PLN itu ada sebagai berikut. Jadi sistem tegangannya ada tegangan rendah, ada tegangan menengah. Jadi ada batas daya dengan penjelasannya. Kemudian ada golongan tarifnya ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, ada penjelasannya. Ini batas dayanya dari 200 VA sampai 6600 VA atau juga 201 nih untuk tegangan TR-nya. Kalau untuk tegangan menengahnya 201 kilovolt ampere ke atas gitu ya. Nah, itu untuk TM-nya gitu ya teman-teman. TM-nya tadi kan bisa juga badan sosial besar yang dikelola swasta untuk komersial gitu ya. Seperti itu dengan golongan tarifnya ini. Oke. Kemudian ada lagi golongan pelanggan lagi nih, ada sampai juga tegangan tinggi nih teman-teman, sistem tegangan tinggi pelanggan. Nah, yang ini industri besar, jadi dia 30.000 kilovolt ampere dia ke atas, dia kategori industri besar. Golongan tarif ini ya, nih sistem tegangannya TT, nih batas dayanya masuk industri besar nomor 21. Oke, teman-teman. Dan lain-lainnya ya bisa dilihat di tabel ini. Nah, ini kalau teman-teman mau referensinya bisa buka buku Abdul Qadir ya, distribusi dan utilitas tenaga, ini sama ini bisa.
kalau untuk mempelajarinya lagi. Nah, kemudian ini ada latihan soal nih buat teman-teman pengerjaan. Jadi ini ada suatu sistem distribusi DC 2 kawat dengan panjang 200 meter, arus beban 2 ampere per meter. Tahanan kawat tunggal adalah 0,3 ohm per kilometer. Nah, ini per kilometer. Sementara ini panjangnya 200 meter. Nanti dikonversi aja ya. Hitung penurunan tegangan maksimum jika feeder dipasok dari salah satu ujung kedua ujung feeder dalam keadaan tegangan yang sama. Tuh. Nah, ini ada latihan soal kedua, teman-teman bisa lihat di sini ya, bisa baca di sini. Nah, kemudian ada beberapa kuis aja ya, kuis pilihan ganda. Yang ini ada pilihan gandanya, suatu bagian yang berfungsi dapat menerima dan menyalurkan daya listrik dari tegangan tinggi ke tegangan menengah dikenal dengan ada gardu induk, busbar, gardu tiang, gardu hubung. Kemudian ada soal kedua nih, kelebihan menggunakan jenis jaringan distribusi radial adalah bisa A, B, C atau D. Kemudian ini soal kuis ketiga. Jaringan distribusi DC 3 kawat menggunakan penyeimbang dan memiliki beban yang tidak sama pada kedua sisinya. Nah, ini teman-teman bisa pilih nih karena dia pilihan ganda ya. A, kedua penyeimbang bekerja secara motor, dan sampai D. Oke, teman-teman silakan untuk bahan pelajaran, ujian soal dan kuis untuk kisi-kisi UAS nanti Ibu start di kemudiannya. Oke, sekian, terima kasih. Semangat, selamat belajar. Salam semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.